Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kita telah sampai kepada perkataan beliau, warwa sahibu bahjatil asrar, dan telah meriwayatkan siapa sahibu bahjatil asrar, pemilik kitab Bahjah al-Asrar, bi isnadihi dengan sanadnya, an Sulaiman al-Anmati, dari Sulaiman al-Anmati. Qala, beliau berkata, Ra'aitu Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu fil manam yaqul. Kata beliau, Ra'aitu, aku melihat Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu fil manam, di dalam tidur. Yaqul, dia berkata, laulal ladzina lahum wirdun yaqumuna wa akharuna lahum sardun yasumuna la tukkikat ardukum min tahtikum saharan li'annakum qaumu su'in la tuti'una. Laulal ladzina lahum wirdun yaqumuna, seandainya bukan karena orang-orang yang mereka memiliki kebiasaan bangun malam, wa akharun lahum sardun yasumuna, dan yang lainnya mereka itu memiliki kebiasaan puasa pada siang hari, maka jika bukan karena mereka-mereka, latukkikat ardukum, niscaya akan diguncangkan bumi kalian, min tahtikum, dari bawah kalian, saharon, pada waktu sahur. Li'annakum, karena sesungguhnya kalian itu kaum musuin, kaum yang buruk. La tuti'un, kalian tidak taat kepada Allah. Wa'lam, ketahuilah, anna fadilatal qiyami bil lail wal qira'ati fih tahsulu bil qalili wal kathir. Wa'lam, ketahuilah, anna fadilatal qiyami bil lail, bahwasanya keutamaan bangun malam, salat malam, wal qira'ati fih, dan membaca Al-Qur'an, fihi, pada malam hari, itu tahsulu, dapat dihasilkan, bisa didapatkan, bil qalili, dengan sedikit, wal kathiri, dan dengan banyak. Wa kullama kathura, dan setiap kali banyak, kana afdalah, maka itu yang lebih utama. Illa, kecuali, antas tau'ibal laila, kecuali jika dia menghabiskan seluruh malam dengan ibadah. Fa innahu, sesungguhnya, makruhun, dimakruhkan. Apa? Ad-dawamu, terus-menerus, alaihi, menghabiskan seluruh malam dengan ibadah. Jadi menghabiskan seluruh malam dengan sholat malam atau dihabiskan dengan baca Al-Quran, itu makruh, dimakruhkan. Wa illa, jika tidak, ayyadurra binafsihi, maka dia jika melakukan hal itu, dia bisa membahayakan dirinya. Wa mimma, dan di antara hadis, yadullu, yang menunjukkan, ala husulihi, atas menghasilkan keutamaan bangun malam atau membaca Al-Quran pada malam hari, bil qalil, dengan sedikit, adalah hadithu Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, yaitu hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man qama bi asyri ayatin, siapa yang membaca 10 ayat, lam yuktab minal ghafilin, maka dia tidak ditulis menjadi termasuk orang-orang yang ghafil, lalai. Man qama, siapa yang bangun malam, salat malam maksudnya, bi asyri ayatin,
dengan membaca 10 ayat, lam yuktab minal ghafilin, maka dia tidak dicatat termasuk menjadi orang-orang yang lalai. Wa man qama bi mi'ati ayatin kutiba minal qanitin. Wa man qama, dan siapa yang bangun malam, bi mi'ati ayatin, dengan membaca 100 ayat, kutiba, maka ditulis, minal qanitin, dia termasuk menjadi orang-orang yang taat. Wa man qama, dan siapa yang bangun malam, bi alfi ayatin, dengan membaca 1000 ayat, kutiba, maka dia ditulis minal muqantirin, termasuk daripada orang-orang yang mendapatkan pahala yang melimpah ruah. Rawahu Abu Dawud wa ghairuhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dan selainnya. Wahaka Ats-Tsa'labi, dan Ats-Tsa'labi menceritakan an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, man shalla bil laili rak'ataini, siapa yang sholat pada malam hari rak'ataini 2 rakaat, siapa yang sholat pada malam hari 2 rakaat, faqad bata lillahi sajidan wa qa'iman, sungguh dia telah bermalam lillah, karena Allah, sajidan, dalam keadaan sujud, wa qa'iman, dan dalam keadaan bangun malam. Siapa yang pada malam hari sholat 2 rakaat, sungguh dia telah bermalam karena Allah dalam keadaan sujud dan bangun malam. Faslun, fasal, fil amri, di dalam perintah, bita'ahudil Qur'an, perintah supaya memperhatikan Al-Qur'an, wa tahdzir, dan ancaman, min ta'ridihi, dari berpaling dengan Al-Qur'an, berpalingnya tadi linisyan, dengan cara melupakan Quran. Sabata, telah tetap, an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, ta'ahadu hadzal Qur'ana, jagalah Al-Qur'an ini, fawalladzi, maka walladzi, demi zat yang nafsu Muhammadin, adapun jiwa Muhammad itu biyadihi, ada pada genggamannya, lahuwa, benar-benar, huwa, adapun Al-Qur'an itu, asyaddu, sangat cepat, tafallutan, terlepasnya, minal ibili, daripada terlepasnya unta, fi ukuliha, daripada ikatannya. Rawahul Bukhari wa Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innama, hanya saja, mathalu sahibil Qur'an, perumpamaan orang yang memiliki hafalan Al-Qur'an, itu kamathali sahibil ibil, seperti perumpamaan orang yang memiliki unta, al-mu'aqqalati, yang diikat, in ahada alaiha, jika dia menjaga, alaiha, untanya, amsakaha, dia bisa menahan untanya, wa in atlaqaha, dan jika dia melepaskan untanya, zahabat, maka untanya akan pergi. Jadi perumpamaan orang yang memiliki Al-Quran itu digambarkan oleh Nabi itu seperti orang yang memiliki unta. Jika orang yang memiliki hafalan tadi menjaga hafalannya, dia senantiasa murajaah hafalannya, maka hafalannya itu akan tetap pada dirinya. Akan tetapi jika dia membiarkan hafalannya, melepaskan hafalannya, maka zahabah,
hafalannya tadi akan pergi hilang. Rawahul Bukhari wa Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, beliau bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, uridat alayya ujuru ummati, ditampakkan alayya kepadaku apa ujuru ummati, pahala-pahala umatku, hatal qadatu, sampai kotoran, yukhrijuhar rajul, yang dikeluarkan oleh seorang laki-laki, minal masjid, daripada masjid. Wa uridat, dan juga ditampakkan alayya kepadaku, dzunubu ummati, dosa-dosanya umatku. Falam ara, maka aku tidak pernah melihat, dzanban, dosa, a'zama, yang lebih dahsyat, min suratin, daripada satu surat, minal Qur'an, daripada Al-Qur'an, au ayatin, atau satu ayat, utiyaha rajulun, yang diberikan kepada seorang, thumma nasiyaha, kemudian dia melupakannya. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa tukullima fihi. Rawahu, telah meriwayatkan, hu, hadis ini siapa? Abu Dawud, Imam Abu Dawud, wa Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi, wa takallama fihi, atau wa tukullima fihi. Dan hadis, akan tapi hadis ini diperbincangkan tentang kedudukan status hadis ini, apakah sahih atau apakah lemah. Intinya hadis ini tidak bisa dijadikan hujjah hukum. Wa an Sa'd bin Ubadah bin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Sa'ad bin Ubadah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang qala, beliau bersabda, man qara'al Qur'ana, siapa yang membaca Al-Qur'an, thumma nasiyahu, kemudian dia melupakan Qur'an. Jadi makna qara'a di sini menghafal. Siapa yang menghafal Quran, thumma nasiyahu, kemudian dia melupakan Al-Quran, laqiyallahu azza wa jalla yaumal qiyamah ajzama, maka dia akan menjumpai Allah pada hari kiamat dalam keadaan berpenyakit lepra. Rawahu Abu Dawud, meriwayatkan hadis ini siapa? Imam Abu Dawud, wa Darimiyu, dan Imam Darimi. Faslun, fasal, fiman, tentang orang, nama yang dia tertidur, an wirtihi, daripada wiridnya. Seorang yang tertidur sehingga dia lupa daripada membaca wiridnya. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man nama an hizbihi minal lail, Nabi bersabda, man nama, siapa yang tertidur, an hizbihi, daripada hizibnya, artinya seorang tadi memiliki rutinitas bacaan hizib, kemudian dia tertidur sehingga tidak sempat membaca hizibnya pada malam hari, au an syai'in minhu, atau dia tertidur daripada sesuatu dari hizibnya, faqara'ahu, kemudian dia membaca hizibnya, ma baina sholatil fajri wa sholatil zuhri, yaitu antara sholat subuh dan sholat zuhur, maka kutiba, ditulis, lahu, baginya, ka'an nama, seolah-olah, qara'a, dia membaca, hu, hizibnya, minal laili, pada malam hari. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa an Sulaiman ibn Yasar, dan daripada Sulaiman bin Yasar, qala, beliau berkata, qala Abu Usaid, berkata Abu Usaid, beliau berkata, nimtul barihata, aku tidur al barihata, tadi malam aku tidur,
an wirdi daripada wiridku. Artinya dia ketiduran sehingga tidak sempat membaca wiridnya. Hatta asbahtu, sehingga aku berada di pagi hari. Falamma asbahtu, maka tatkala aku berada di pagi hari, istirja'tu, aku mengucapkan istirja', inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tadi malam aku meninggalkan wiridku. Wiridku belum sempat aku baca. Wa kana wirdi, dan adalah wiridku itu adalah surat al-baqarati, yaitu surah al-baqarah. Jadi dia, Abu Usaid ini, memiliki rutinitas membaca setiap malam itu adalah surah Baqarah. Fara'a itu, kemudian aku melihat fil manam, di dalam tidurku, ka'anna baqaratan, seolah-olah ada Baqarah, sapi, tantohuni, itu menyundulku, menandukku. Rawahu Ibnu Abi Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dawud. Warwa Ibnu Abi Dunya, dan Ibnu Abi Dunya meriwayatkan an ba'ti hufadzil Quran, dari sebagian para penghafal Al-Quran. Annahu, bahasanya sebagian para penghafal Quran itu nama tidur lailatan, pada suatu malam. Tidur pada malam hari, an hizbihi, dari hizibnya. Artinya sebagian penghafal Quran tadi tidur sehingga tidak membaca hizibnya, amalan rutinitasnya. Faro'a, kemudian dia melihat fi manamihi, di dalam tidurnya, ka'anna qailan, seolah-olah ada orang yang berkata, yaqul, dia berkata, ajibtu min jismin wa min sihatin, aku heran dari jasad yang kuat kekar, wa min sihatin, dan daripada badan yang sehat, wa min fatan, dan aku heran juga dari pemuda, nama yang dia tidur, ilal fajri, sampai subuh. Wal mautu, padahal kematian, itulah tu'manu, tidak diamani, apa khutfatuhu, datangnya, fi dhulamil lail, pada kegelapan malam, idza yasri, ketika malam tadi berjalan. Wallahu a'lam. Ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya, banyak kekurangannya karena keterbatasan saya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.